bahwa Ya. kalau kita tadi di atas sudah saya katakan offline atau online sebetulnya 11-12 tidak banyak berbeda secara hukum. Kalau kita berjualan di offline pun kita tidak akan pernah bertanya kepada pembeli, kamu dapat dari mana? Kalau dia pakai EDC misalnya, kita tidak tanya itu uangnya dapat plafon dari bank atau uang sendiri. Kita tidak pernah nanya seperti itu. Sehingga bagi penjual sebetulnya tidak masalah dia menerima pembayaran dengan apapun, ya, selama transparan, tidak ada manipulasi. Tetapi masalah itu muncul bagi pembeli karena ketika dia menggunakan top up atau menggunakan program promo dari bank tertentu, ya maka itu adalah keuntungan bagi pemilik dana ya yang top up. Padahal secara hukum promo yang diberikan oleh bank kepada nasabah atau oleh aplikasi eWallet atau dompet virtual tadi yang memberikan promo itu kan sebetulnya keuntungan atas piutang kita. Kita memiliki sejumlah dana di mereka. Sehingga ini adalah riba gitu. Sebagaimana halnya ketika kita dapatkan promo dari bank, bunga itu adalah riba. Itu yang isunya itu masalahnya pada pembeli, sedangkan penjual tidak masalah. Tetapi yang poin pertama yang Kang Ugi sebutkan tadi bahwa uniknya ketika ada promo justru pedagang malah turun omsetnya, terutama undang-undang yang Muslim, ya. Ini perlu dipikirkan bersama. Kok bisa terjadi? Kok bisa terjadi itu justru malah turun? Ya, karena mereka mensyaratkan pembayarannya harus dengan top up, dengan top up. Padahal tidak semua pembeli konsumen itu top up. Itu poin yang bisa menggambarkan kenapa justru turun, karena mereka mensyaratkan harus top up. Yang kedua, konsumen juga sudah mulai sadar, apalagi di era pandemi saat ini ketika mulai krisis nih. Banyak karyawan yang PHK, pengusaha yang seret, sehingga banyak dari mereka yang tidak mau top up. Kenapa? Karena uang untuk tunai dibelanjakan saja kadang sulit, apalagi harus digunakan top up. Padahal kalau sudah di top up, tidak bisa ditarik lagi, hanya bisa digunakan untuk belanja. Berbeda kalau kita simpan di bank. Kalau kita simpan di bank, maka kita bisa akses dana itu, kita tarik kapan saja, di mana saja. Sehingga kita bisa gunakan untuk lebih fleksibel ya. Tapi kalau di top up kan, digunakan top up, hanya bisa digunakan untuk belanja. Nah ini masalah ya. Ini satu tantangan bagi kita semua untuk sadar bahwa dana yang tersimpan di marketplace, di eWallet itu kan tidak dijamin oleh penjamin nasabah, dana nasabah ya, oleh negara. Sehingga itu kalau misalnya eWallet-nya kolaps atau dikorupsi, maka dana kita tidak akan pernah bisa kembali. Makanya saya sarankan kepada masyarakat jangan pernah top up, karena kalau perusahaan eWallet-nya itu bermasalah, maka dana Anda tidak akan pernah bisa kembali karena tidak dijamin oleh lembaga penjamin nasabah. Ya. Kalau kita di bank masih aman, karena ketika banknya bermasalah, ada lembaga penjamin nasabah, pinjaman nasabah, dana nasabah ya bisa kembali. Itu poin pertama. Poin kedua, karena dana itu tidak bisa ditarik, hanya bisa digunakan belanja, padahal kita belum tentu belanja, belum tentu ada keperluan. Akhirnya dana itu digunakan oleh siapa? Hanya terjadi dua, kita terpaksa membeli barang yang tidak kita perlukan, atau kita biarkan dana itu digunakan oleh pemilik dompet virtual untuk melakukan pembiayaan, ngutangi penjual, ngutangi pembeli lain, sehingga di sini kita bisa mendapatkan, bisa membaca rule bisnis mereka. Sebetulnya mereka dengan adanya dompet-dompet virtual dan juga dana pelapak yang tidak diakses, tidak ditarik, itu mereka sama saja bisa menjalankan fungsi perbankan. Fungsi perbankan yaitu menggalang dana masyarakat, memberikan pembiayaan kepada masyarakat. Padahal mereka tidak punya izin dari OJK untuk melakukan izin usaha penggalangan dana masyarakat. Tidak ada pengawasan dari BI dan macam-macam ya. Beda perlakuan dengan bank. Sehingga banyak dari praktisi perbankan saat ini ngeluh karena masyarakat tidak lagi
menerima penyaluran pendanaan dari bank, mereka kesulitan dapatkan nasabah, menyalurkan pembiayaan, karena masyarakat lebih memilih untuk mendapatkan pembiayaan dari marketplace ataupun dari e-wallet. Kenapa? Karena persyaratannya lebih mudah, plafonnya lebih, prosesnya lebih cepat, kemudian plafonnya lebih besar, dan berbagai macam alasan lain lagi. Sehingga sebetulnya marketplace ataupun e-wallet itu adalah upaya sebagian kaum kapital untuk membuat bank yang tidak ribet, yaitu bank online. Tidak perlu buka cabang, tidak perlu punya karyawan, tidak perlu izin usaha macam-macam ya. Sederhana sekali. Kalau bikin bank kan harus punya dana dulu sekian ratus miliar, perizinannya, gedungnya, karyawannya, dan pengawasannya ketat. Ini tentu yang harus kita pahami, sebetulnya kita sedang digiring agar menyerahkan dana kita ke mereka untuk mereka gunakan semaunya, untuk mereka gunakan untuk keperluan bisnisnya, yaitu dengan program-program top up yang ada. Baik. Mas Uki, ada lagi Kang Uki? Ada satu lagi tadi yang menarik bahwa kan menyimpan uang di platform mereka. Nah, kita sebagai penjual juga kan setiap kali ada transaksi itu otomatis uangnya akan tersimpan di sana. Dan dia membatasi satu hari hanya bisa ditarik satu kali. Dan setiap kali kita ngambil pasti akan ada potongan kan. Jadi banyak pembeli yang online itu mungkin kadang dia nunggu dulu sampai uangnya sekian, baru ditarik supaya potongannya ya segitu. Tapi kadang juga ada pembeli yang kecil, ya mungkin mereka hanya menjual barang yang kecil, terus saldo mereka seandainya cuma ada 25.000, terus dia dipotong waktu narik, jadi makin kecil lagi. Nah kadang-kadang dia nunggu mungkin sampai punya 1 juta, 2 juta. Nah itu gimana hukumnya, sedangkan kita kan nggak mau membiarkan mereka berlama-lama dengan uang kita gitu. Jadi pengennya kan setiap kali transaksi ditarik. Nah kemarin kendalanya itu doang sih. Jadi kalau saya misalnya seandainya saya jadwalkan setiap hari jam sekian saya tarik, gitu. Tapi kadang-kadang setelah itu masih ada lagi transaksi, nah mau ditarik nggak bisa, harus besok. Jadi ya seperti itu sudah saya setuju. Ya, itulah Kang Uki yang saya katakan tadi, bahwa mereka memang tanpa kita sadari oleh lapak, penjual dan juga pembeli, mereka sedang menggiring untuk membangun sebuah bank online. Sehingga dikondisikan agar dananya pelapak tidak segera ditarik, karena hanya sekali sehari, dan itu setiap hari ada potongan. Kalau orangnya kan berpikir logis, kalau dia tarik setiap hari, kena potongan banyak, besok tarik lagi, kena potongan lagi, maka akhirnya ditariknya sebulan sekali. Maka sangat menguntungkan, karena dalam 1 bulan itu, dana bisa diputar dan bisa mendatangkan keuntungan mereka, karena dipinjamkan, sudah berapa persen keuntungan yang mereka bisa dapat. Belum lagi nanti ketika di akhir bulan ditarik, mereka masih bisa dapat potongan. Di situ sebetulnya rule bisnisnya mereka. Jebakannya dan ya solusinya susah ya, solusinya susah ya itu mah ya. Udah nggak bisa apa-apa kita sebenarnya. Mudah Kang Uki. Solusinya sebetulnya mudah, yaitu ketika kita bisa membuat satu marketplace yang berkomitmen. Nah itu maksudnya. Berkomitmen untuk tidak membuat jebakan. Iya. Memang kita itu pentingnya orang-orang seperti Ansor yang mereka melihat peluang tapi tidak mengeksploitasi. Mereka melihat orang muhajirin ini punya tenaganya kuat-kuat tapi tidak punya skill. Mereka tidak katakan Anda skillnya murah maka kami upah murah, tidak. Justru yang terjadi ketika melihat saudaranya susah, difasilitasi, diberi kesempatan magang kerja dengan upah maksimal. Karena mereka mendapatkan separuh hasil panen. Padahal etos kerjanya belum bisa dipercaya, belum bisa dihandalkan ya, karena memang mereka baru belajar bertani. Nah, inilah momentum seperti ini dibutuhkan adanya saudara-saudara kita kaum muslimin yang berkomitmen merangkul, bukan mengeksploitasi. Karena konsep dari awal, sejak awal saya sampaikan, Islam selalu menekankan poin ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dalam kebajikan dan ketakwaan. Nah, harusnya marketplace itu dikelola oleh, kalau idealnya adalah sebuah negara yang memfasilitasi rakyatnya untuk bisa berdagang tanpa harus terbebani dan tanpa dieksploitasi semacam itu, atau minimal ada dari personal kaum muslimin yang memiliki potensi untuk
bisa merangkul, memfasilitasi saudaranya berniaga, menjalankan transaksi tanpa mengambil atau menggunting dalam lipatan atau menerobos bisnis saudaranya ya. Itu Kang Uki.